Balik lagi di Gimana Talk. Biar nggak gimana-gimana, makanya kita talk. Mantap tuh openingnya tuh. Besok-besok pakai itu aja lah. Tol gitu. Terus pakai suara menggema gitu. Buat Tol. teman-teman yang sedang menonton di YouTube, yang jelas di Spotify tidak bisa melihat ini karena kanan kiri saya sudah menggunakan gimmick. Pembahasan kita bakal lucu, saya jamin. Semoga lucu. Mencoba melucu. Iya. Mengocok lambung. Gokil. Jatuh, Cuk. Udah. Ayo, Ruth. Udah. Lanjut. Ya. Kita mau ngapain sih hari ini? Kita hari ini, pertama ini baru ya suasananya. Iya, suasana baru. Kebetulan udah bisa bikin studio sendiri. Emang kos-kosan saya nih emang. Di rumah Bang Sabik seadanya. Sekarang lagi turun kasta pemirsa. Iya, kalau akhir bulan kita nyariin ya tempat-tempat murah. Iya. Kalau awal-awal bulan, kafe mana nih? Mantap. Kita di Cindra. Teman-teman, siapa tahu punya rumah yang punya pekarangan yang bagus. Iya. Instagramable gitu. Suasana Boleh lah tenang, kalian iya. sekali-sekali ngetek. Nebeng. Numpang. Paling cuma ngabisin air putih aja. Kayak ini. Yung cuk gimmick ini ngabisin es cuk. Saya 24 jam itu merhatiin biar cepet bersih. Haus cur. Lagian SNT terlalu gede gak masuk di gelasnya. Ngotot cuy. Gak dituin sama dia. Iya loh. Oke teman-teman, ayo Wirut. Gak usah minum dulu, nanti aja. Iya loh. Kita kan lanjutin Saya ini. mau mandi nih. Ya udah ngomong aja gak sih? Belum mandi Gua bajingan. ngomong mau minum doang ditegur anjir. Lu ngomong aja kan. Ayo coba saya mau mandi nih. Bangsa. Aduh, ini rumah nih ya. Udah bener karena di rumah. Coba jadi aman. Ngomongin rumah. Aduh, bridging. Kita hari ini gak ada pembahasan ya. Gak ada pembahasan Kita sebenarnya. cuma mau komentarin. Komentarin. Jual Netflix, akun Netflix, Spotify 20.000 premium. Yuk. Kita bakal mengkomentari lebih tepatnya. Iya. Judul-judul berita. Hmm. Yang akhir-akhir ini kan kadang ada satu media yang terkenal yang emang judulnya itu bombastis. Yap. Iya. Tribun Selatan apa kalau nggak salah. Aneh-aneh gitu, tabrak-tabrakan antara kata kerja sama tokohnya tuh nggak nyambung gitu. Ah. Kopet News. Tapi ini bukan Kopet News cuy. Ini tuh Dari sumber-sumber berita. sumber-sumber yang termasuk Iya, dianggap yang kredibel lah. kredibel. ininya lah. Cuma emang yang medianya kredibel, cuma Beritanya tapi emang media ini akhir-akhir yang sering gue lihat di Twitter itu atau nggak yang suka muncul notifnya itu kadang lah kok gini beritanya nih. iya, cuma kadang emang ini cuy, apa namanya? Pengen ini loh biar dapat klik-klik itu loh. Klik. Oh iya Apa sih benar namanya sih. kalau di dunia jurnalistik itu yang kalau pokoknya biar pembacaan itu banyak, apalagi mereka portal Karena Iya. online ya, Iya, biar makanya. dapat sponsor juga. Heeh. Bisa dilihat dari situ. Ini dia Dewi, perempuan yang viral siap dinikahi pembeli tanah di Kudus. Cakep cuy mukanya. Cuy. Emang sih, kayaknya 26 tahun juga kan. Cuma kalau kalau nggak salah dengar yang gua dengar sih beli tanah bisa nikahin adiknya yang punya tanah. jadi semacam teknik marketing gitu ya. Jadi dia Iya. bilang kayak gini sebenarnya, kalau minta Include. atau minat pembeli dan insya Allah berjodoh itu Iya. bisa memperistri saya siapapun karena saya single parent. Tapi saya penasaran sih kalau misalnya Harganya yang- 100 juta, Ruth. Luasnya 72 meter persegi. Lokasi Enggak. Prium Gria. nggak ada urusan sih saya mau lokasinya di mana. Saya mau nanya nih, kalau misalnya itu yang beli ibu-ibu gitu gimana? Ya Iya. enggak, ya kan dia bilang yang peristri buat cowok. Yang kalau misalnya pembelinya cowok sih. Saya cuma herannya kalau misalnya begini nih, ini dia punya tanah nih. Marketingnya kayak gitu lah, anggap lah ya. kalau Ya. marketing gitu. Menurut saya emang dia tuh nggak mau lepas dari Tanahnya. harta kekayaannya. Menurut saya ya. Jadi emang nggak iya mau ya. lepas. Jadi Karena nanti kalau dia udah juga untung-untung juga kan dia. Iya, iya. Jadi nanti kalau udah nikah, ntar dia bujuk suaminya, udahlah atas namanya nggak usah diganti, biar Iya. tetap sama saya Menurut aja. saya sih gitu sih. Ah, ini bukan Kan- jualan. Karena ini bukan kejadian pertama. Dulu Iya, dulu juga sempat juga ada. ada. Bisa dibilang sebenarnya dia mau nyari duit aja. Dapat anak juga, Pak. Jadi istri sama anak langsung dapat karena bablas. Iya sih. Paket bisa lengkap, sih. Cur. Iya. Enggak itu gua ngarang kalau itu. Paket lengkap. Tapi menarik. Bagus sih itu kalau misalnya ente jual Vespanya ente dapat pemiliknya kan lumayan lah. Ruth, mending lu gitu dah. Gitu.
dijual bisa Vespa, juga. Dijual khusus Vespa. cewek gitu Ah, kan. Yang beli dapat pemiliknya, Dapat- siap dapat babu. dinikahi. Kemarin padahal ada bule Rusia anjir. Serius ada bule Rusia nawarin Ah, Vespa gua. ah, ah. Terus Gua enggak gua akuin. kenapa? Oh ini lucu nih. Kenapa nggak diokein? Enggak tahu, padahal cakep anjir. Bule Rusia. Oh cewek. Iya, Rusia anjir. Dapat Vespa dijual, dapat Include. babu. Dia ente bisa Ente gila saya babu. jadi ini kan buruh migran kan siapa tahu kan. Oh di Rusia kita butuh ini Mas. Ngepel-ngepel salju. Salju dipel. Iya, mungut-mungutin salju. Ini masih ini nih terkait cinta nih berita selanjutnya nih. Oke, berarti selanjutnya. Sama masih dari detik.com. Pria ini beli roti bakar 36 kali buat gebetan berakhir cinta ditolak. Enggak, tunggu. Gimana? Beli Iya, jadi roti dia 36 kali. lu nih, ada mas-mas nih atau enggak lu misalnya beli roti bakar 36 kali buat lu kasih ke cewek lu. Cuman akhirnya cinta lu ditolak. Berarti dia belum pacaran cuy sebenarnya. Enggak, maksud saya motivasi dia apa dah? Apa yang diharapkan dari memberi roti ke cewek? Enggak sih. Emang nggak tahu ya medianya tuh maksudnya Penting bener nih. penting detik bener nih. itu roti bakar gitu loh. Maksud saya seistimewa apa sih 36 kali roti bakar harus disebutin gitu. Kalau misalnya 70 kali beli motor misalnya, wah itu istimewa. Roti bakar, cok di sini depan sini 10.000 loh, kadang nggak enak. Ya mungkin kan ini effortnya dia tadinya Nggak emang. untuk ngasih ke ceweknya gitu kan. Iya, emang Cuman ada- maksud gue yang gue permasalahan kenapa diberitain masalah kayak gini nih. Iya, maksudnya kenapa? Ini news value-nya ada di mana gitu loh. Iya, Di roti bakarnya 36 kali apa gimana? Ya mungkin dia mau ngasih tahu gitu. Kalau 36 kali masih kurang. Mungkin kalau 37 kali diterima kali. Emang Tak hanya merasa rugi karena sering memberikan roti bakar, tapi ia memberikan coklat Valentine untuk pujaan hatinya itu. Tapi sayangnya, pujaan hatinya yang bernama Lista tersebut tetap tidak menerima pernyataan cintanya. Nah, ya emang kurang roti bro. Apa roti? Waduh mas. apa sih maksud saya? Nggak ada istimewanya gitu loh. Ah, Siapa sih namanya tadi itu? Mas siapa? Nggak tahu di sini. Aduh. Plot twist nggak beritanya tuh? Ternyata gitu misalnya nggak Enggak ada. Enggak, karena dia tuh kayak gara-gara viral, gara-gara dicurhat di sosmed. Oh, emang aduh. Tapi sekarang tuh berita-berita kayak gitu tau. Suka Dia ngambil ngambilnya kayak sumber- dari YouTube gitu ya. Iya, suka ngambil Dulu sumber-sumber ada nih, dari ini yang akun lucu nih. punya orang. Jadi Arif Brata nih teman saya itu, dia kan pakai face app gitu loh, yang muka-muka tua. Terus dia curhat, pakai face app muka tua sebagai sopir angkot. Sopir angkot dicomot saya salah pernah lihat kontennya tuh. Iya, terus dicomot sama salah satu Berita. berita. Jadiin Di-upload. berita? Heeh. Verified lagi akunnya, cuy. Di-upload. Ini curhatan supir PT-PT. Kok PT-PT itu angkot ya? ya PT-PT itu angkot gitu. Terus kesusahan di masa pandemi gitu juga. Terus tuh ngakak, soalnya kenapa verify di-upload enggak ini. Terus adminnya tuh nge-DM sih Arif Brata. Ini beneran gak sih? Maksud saya. Menurut Ngana Kalau- itu konten. Enggak, maksudnya Kalau misalnya belum, kenapa setelah di-upload baru ditanya maksud saya? enggak lagi Itu lucu pula banget menurut sih, saya nih ya para reporter, masa sih Anda tak bisa membedakan mana konten-konten bercanda dengan memang realita gitu loh. Kalau itu kacau sih sampai masuk Nah, berita. udah ini sih emang. Padahal itu tak tahu loh saya itu kontennya Arif Brata yang kayak Iya, gitu. Haji Rate kan. Iya. Haji Rate yang sopir PT-PT itu kan, Heeh. sopir angkot itu. Kok bisa-bisanya dianggap serius curhatan. Tapi mungkin itu bisa jadi mewakili juga kali. Tapi jelas di captionnya tuh dia si media ini dia mengira itu beneran, cur. Ininya. Nggak dikasih ini, nggak dikasih peringatan kalau ini cuma ini konten bercanda, enggak. Emang dikirain beneran, terus di DM lagi, ah lucu banget. Di caption. Tapi udah diberitain. udah diupload, udah Ah, diupload, itu baru salah di DM. Ini beneran nggak sih? Nah, gitu. Harusnya dia konfirmasi dulu baru pengen ngeberitain kan gitu. Iya. Memang etika jurnalisme di Indonesia tuh nggak beda bang. Bukan beda. Emang nggak beda, Ada, cuman tidak diikutin. Pokoknya terbit aja dulu. Udah next. Judulnya Nggak penting. emang aneh-aneh. Next. Ini yang lagi viral juga nih, salah satu. Bukan dari ini Detik tadi, beda lagi nih. Vice. Ih, Vice padahal oke loh. Biasanya tuh Enggak, tapi dia ngeberitain ini emang gara-gara lagi viral. Bener-bener. Jadi banyak Biasanya sekarang serius-serius YouTuber itu yang cuman diem viral dia. Gara-gara cuman dibuat YouTube tayang diem doang sampai 2 jam. Oh tahu. Kontennya cuy. Dia judulnya kalau nggak salah tulisannya nggak ngapa-ngapain selama 2 jam. Jadi itu videonya emang bener 2 jam dan nggak ngapa-ngapain, cuman duduknya diem kayak gini.
Brengsek. Saya belum lihat sih. Tapi kalau saya lihat saya mau inilah dislike. Banyak yang nonton lagi. Kasihan cuy. Dia di depan kamera kedip nggak? Kedip. Kedip Mau sih. Kering air matanya. Nggak ada kalau- istimewanya sih. Ada juga tuh yang editornya Oh, kalau nantang Radit kalau yang bikin ngocok telur. ngaduk telur 1 jam apa berapa Iya, jam tahu tuh? saya. Itu masih mending. Masih ada effort, Iya. ada. Bengong. Maksud saya kalau misalnya mau bengong, penontonnya juga bengong, kenapa nggak janjian ketemu gitu terus Duduk lomba-lomba bareng. kedip-kedipan gitu, siapa yang kedip duluan? Colok matanya. Yang kedip dulu colok. 2 jam di depan kamera gini ya. Emang nih Emang- sekarang nih. Ini emang ada lagi nih, sih. ini informatif banget nih. Apa tuh? Tak tahu orang di detik.com nih kalau denger nih ya. Heboh, Nia Ramadhani tak tahu bentuk buah markisa. Allahu Akbar, Gak ada yang salah sih, diberitain. menurut gitu. Enggak, maksud saya bukan salah Nia Ramadhaninya, Bukan salah Nia Ramadhani. mau medianya aja. Ketidaktahuan Iya, Nia Ramadhani atas apapun tuh bukan salah dia juga. Mm-mm. Emang gaya hidupnya aja beda aja dengan kita. Iya, Terus cuma nggak bisa karena disalahin. emang public figure jadi santapan media kan. Emang medianya aja sih juga. Tapi informasinya apa ya? Dia nggak tahu kalau misalnya emang kenapa kalau Nia Ramadhani nggak tahu Sama kayak waktu markisa? dia nggak bisa kupas salak kan. Iya. Oh iya, benar ada Benar. juga. Bukan cuma kali ini Nia Ramadhani ini. Maksud saya nih media ya, kalau mau memberikan, padahal media itu kan biasanya sumber informasi ya. Iya. Ini Iya. memang informasi cuma nirfaedah gitu loh, nggak ada faedahnya. Maksud saya, Apa? teman saya ada, Hmm. nggak bisa siul. Umurnya udah 28 tahun, nggak bisa siul. Kalau menurut saya itu lucu, tapi nggak usah di media, nggak usah diberitakan gitu karena buat apa Buat juga? apa? Iya, nggak ada juga Gak orang bakal mengganggu kehidupan orang juga. wawancara kerja juga nggak ditanyain kamu tahu buah manggis nggak? Kalau tahu, kamu boleh dah kerja ini bagian Kalau nggak pabrik ini. nggak usah kerja di sini. Iya, Kita tidak menerima karyawan yang tidak tahu buah manggis. Iya, aneh sekali. Aneh nih. Lanjut Cok. Apa Cok? Ini. Ini detik berasa koran kuning nih. Kena muda-mudi ketahuan mesum di Hotel Jakbar. Gegara gorden terbuka lebar lah. Itu di hotel ya, di hotel. Itu Di hotel. muda-mudinya yang Ordernya goblok. kebuka, ketahuan, kegap. Muda-mudinya goblok berarti. Apa bedanya? Apa bedanya ente mesum di jembatan anjir? Emang mau mempertontonkan dirinya aja udah. Loh enggak, dia udah di hotel, cuman masuk berita nih. Iya maksudnya karena jendelanya nggak ditutup kan? Hordennya maksudnya. Gordennya nggak tahu itu emang sengaja apa nggak sadar, saya nggak tahu sih. Intinya saya lihat di TV, Udah engas banget kali ya. didapetin di YouTube tuh lebih lucu lagi. Apa? Diliatin sama Pak Kumis. Masa tagline-nya gitu, cuy. Maksudnya Diliatin Pak Kumis, sepasang muda-mudi ini apa berbuat mesum lupa menutup gorden. Terus direkam. Tahu nggak yang pertama saya cari apa di YouTube? Live footage. Footage rekamannya mana ini rekamannya? enggak ada dong pasti kalau di. Ente kalau mau nyari gitu sekalian nonton bokep aja ente. Di mana Rut? Gitu, Rut. Nggak tahu saya pak. Lu masih pakai VPN gitu nggak sih? Nggak tahu saya pak. Brengsek. Anda mau menjerumuskan saya kan? VPN itu apa sih? Nggak ngerti. Ini lucu berita Kompas. Biasanya di Twitter banyak sih berseliweran. Beritanya Kompas nih Nggak lanjut. kemarin. Kim Jong Un terapkan lockdown pertama di Korea Utara. Korea Utara lockdown. Bukannya selama ini mereka sudah lockdown? Gimana bang? Lucu banget loh ini. Lucu banget. Berarti selama ini dia nggak sadar kalau sebenarnya dia men-lockdownkan negaranya. Meng- Jadi dia tuh melaporkan WHO itu melaporkan nggak tahu dia apa udah laporan sama WHO atau belum, intinya di situ udah ada kasus pertama di Korut gitu yang ketahuan, akhirnya dia memutuskan untuk lockdown gitu. Nggak tahu itu kasus pertamanya apa satu orang. Kalau memang cuma satu orang yang kena terus satu negara di lockdown itu keterlaluan sih. Padahal dulu ada meme-nya tau nggak sih? Ya nggak betul. Ada yang kayak gini. Korut tuh nol kasus gitu karena katanya begitu ada kasus satu langsung ditembak mati gitu. Oh yang sempat isu-isunya gitu kan. Ya, tapi nggak tahu juga. Itu nggak tahu sih kebenarannya bener apa enggak. Ya, tapi emang Korut ini kan negara tertutup ya. Jadi hampir kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di negara mereka. Saya sih curiga sebenarnya dari kemarin-kemarin udah ada corona aja di sana. Tapi ya begitu. Cuma lockdown Korea Utara. Tapi ini dia pertama kali di lockdown. Lockdown itu kan emang dalam arti warganya dilarang keluar kan karena ada kasus. Ya PSBB tempat kita lah. Iya. Cuma
tanpa diberitakan pun kita udah tahu negara ini udah tertutup. Iya. Udah tertutup, mereka nggak terbuka dengan dunia luar. Tapi secara aktivitas masyarakatnya sebenarnya beraktivitas saja. Jadi Mereka pas Korea Utara kena lockdown, gue tadi sempet baca yang tadi kemarin ngeliat beritanya tuh, Korea Utara lockdown, kata gue wow. Saya kok nggak kaget ya. Saya malah ketawa-ketawa tuh kok bisa nemu judul begitu, maksudnya itu one liner yang lucu gitu, satu kalimat yang udah lucu banget sih itu. lockdown. Ada lagi nggak, Kim Jong Un lanjut. Apa dah? Kim Jong Un dah. Ini nih mendekati Idul Adha. Jadi sapinya Pak Jokowi biar tidurnya, ini judulnya kayak gini nih, dari Kompas juga nih. Agar tidur nyenyak, sapi kurban milik Jokowi diberi karpet seharga 2 juta dan setiap malam dijaga. Dijaga oke lah. Kalau dijaga oke. Ini karpet, ini bukan karpet sih ini. Selimut ini. Selimut. Apa Kalau 2 dijaga oke sih. Maksudnya itu emang perlu karena orang mah kok mau nyolong aja nggak lihat apa-apa barangnya. Karpet bohemian kali dikasih. Karpet ini loh jadi pertanyaan kenapa? Biar apa? Karpet apa kasur? Karpet. Karpet. Ya? Karpet. Jadi namanya kan, nama sapinya kan Puang Tedong. Serius. Serius gua. Namanya Puang Tedong. Sapinya dari mana itu? Curi juga dari Sulawesi Selatan itu. Dari ini Polewali, Mandar. Oh, ya bener puang emang. Enggak gini, secara harfiah. Tedong. Bugis tuh kerbau cuy. Kerbau. Puang tedong. Dia sampai ini ya Tuhan, ini krisis identitas sih. Dia udah sapi nih, dikasih nama Tedong, diperlakukan sebagai manusia. Bingung dong. Iya loh dikasih karpet segala. Jadi biar tidurnya nyenyak, dikasih karpet khusus harga 2 juta. Astaga. Ayo. Itu yang ngemis-ngemis di depan. Kayaknya kayak lu pakai kasur-kasur, kenapa nggak kasih kasur yang mereknya apa? King apa tuh? King Coil. King King Coil, Coil. IKEA. IKEA beli di mana kayak? Wah itu kalau tidur di situ sih semalaman tuh empuk tuh dagingnya cu. Iya, nggak keras. Langsung gemuk dia Wah, besoknya. Jadi pas dimasak nggak perlu lama-lama, empuk soalnya. Empuk. Nggak tapi keras. dong. tapi janganlah dikasih kasur. Kenapa? Nanti sapinya pules. Iya. Mulai udah. Lucu lah, bro, lucu lah. Ini udah mau dikurban nih bro. Jangan lu bentar lagi dong. 30 menit lagi. 5 menit tidur gitu ya. Dikira Lumayan tipis-tipis ya. Jadi kata yang apa? Kata yang jagain, ada banyak upaya yang saya lakukan agar Puang Tedong tetap sehat dan bisa diserahkan istimewa banget utuh ya ini ke Puang Presiden Tedong nih. Jokowi. Saya sudah beri 2 lembar karpet hitam, menjaga mandi. Jaga mandi, cuy. Ini Zada kali ya. Dimandiin. Astaga. Mandi dan makannya 3 kali sehari. Enggak apa-apa sih kalau itu emang enggak apa-apa sih. Nggak apa-apa gimana? Gua aja kadang nggak sampai 3 kali sehari sekarang nih makan nih. Itu ente pilihan hidup Kalah sama ente. sapi gua, kalah sama sapinya Jokowi. Kenapa ente makan cuma 2 kali? Astaga. Lebih dari itu saya bangga karena sapi kesayangan saya dibeli orang penting, ujar Rahman. Tapi harganya berapa? 2 juta ya? Enggak, itu karpetnya tok itu. Oh iya. Ada juga yang ini cuy, yang sapi kurban atau ternak kurban gitu. Ini dijagain SPG cakep. Marketing juga tuh. Marketing doang Oh, itu mah. marketingnya ya. Marketing juga. Dan menurut saya sah-sah aja sih. Iya enggak ada yang salah. Ini masih suasana buat kurban ini, menyambut kurban, hewan kurban di Jember ini dipijat refleksi agar tak stres dan doyan makan. Oh, Ini tujuannya sama kayak tadi biar lagi empuk. massage ya. Iya. Jadi nanti kalau para penerima daging hewan kurban dari sapi itu masaknya nggak perlu lama-lama. Oh, ada juga yang ini Langsung empuk. hewannya itu di ini apa namanya? Dinyanyiin lagu-lagu campur sari, diputerin lagu-lagu campur sari biar relax ini nggak stres gitu. Jadi pertumbuhannya baik juga. Saingan sama lele murotal. Oh iya, Iya, lele murotal anjir. Itu Nggak kurang masuk, Cok. kurang ini sih, kurang menurut saya sih kurang maksimal sih kalau peternakannya dia kemasannya packagingnya agama gitu, nggak ini sih. Sekalian aja air kolamnya lele itu air zam-zam gitu baru tuh total tuh. Islamnya sampai ke daging-dagingnya tuh. Halal tuh udah enggak pertanyakan lagi keharamannya. Jadi, Tapi emang Halal. treatmentnya macem-macem ya. treatmentnya emang macam-macam dan kita nggak bisa ngejudge juga kalau itu apa namanya salah apa nggak betul gitu Iya, karena iya. kita nggak Nggak paham Nggak- juga nggak paham persoalan dengan dunia gitu hewan. ya. Karena Tapi kalau ngelihat tujuannya misalnya kayak ya itu tadi nggak mau biar hewannya stres atau ini ya nggak apa-apa sih. iya ya mungkin ada cara
Karena hewan tuh pasti stres Pak, pasti. Iya, iya. Saya pernah lihat ada sapi mau disembelih gitu. Ngamuk. Karena diperlakukan ini loh kayak kan harus Direbahin direbahin dulu dulu. terus kasar banget Pak. Iya. Kakinya belum rapet di tanah udah ditarik gitu. Iya, banyak kayak Oh, gitu. Saya sampai liatin sapinya nangis tuh saya ikut iba gitu. Kalau saya punya duit, Iya. Pak ini jangan deh beli yang lain Pak. Kalau punya duit, Punya ente punya duit. Cuma karena nggak Gue punya inget duit. itu tahun lalu. tahun lalu ada dekat rumahnya dia pas Di lagi rumah mau gua. sambeli. Lu tau kan yang sapi kabur dia Pak? Oh iya, Ngamuk. Kan ada lu cuy. juga. Itu satu perumahan pegangin sapi bisa lepas loh. Sapinya ngamuk, habis itu kan kabur nih. di komplek. Terus kayak mau dikepung gitu kan. Muter-muter di komplek. Mau dikepung tapi di komplek. pas kerbaunya nyamperin warga juga takut gitu. Jadi kayak udah dikepung, tapi pas kerbaunya datang minggir juga. Padahal sapinya nggak gede-gede amat. Cuma emang Cuma dia mungkin Iya, apa treatmentnya ente kalau tidak ditabrak dikasih karpet ditabrak 2 juta. sapi mah. emang ya kan gitu kan kalau misalnya nyembelih hewan kan emang harus baik juga caranya. Yang sampai sekarang nih nggak tahu nih berperi kehewanan Hewanan. kayaknya atau gimana lah istilahnya. Itu yang sapi berdiri terus dalam keadaan berdiri nggak ini langsung ditebas tuh Pak. Hah, ditebas. Ada lah tradisi-tradisi kayak gitu. Oh, ada di ini Di Toraja, Toraja, ada Toraja. di Bali rekaman-rekaman yang orang Belanda ambil juga pernah dulu ada. Kalau di Toraja tuh ada yang dulu pakai bambu katanya. Pakai bambu. Bambu. Gue tuh nontonnya Ada dulu yang yang tahu- pas langsung tahu- ditebas itu Iya, ada yang untuk, pakai- untuk upacara kan. Iya, soalnya. iya, iya. Cuma emang macam-macam sih cara. Intinya kalau emang mau gitu eksekusi ya diperlakukan dengan baik aja. Mungkin salah satunya dipijit dan lain-lain kayak gitulah. Ya. Terakhir nih, berita terakhir. Balik lagi ke Kim Jong Un. Apa Kim Jong Un? Kenapa lagi Kim Jong Un ini? Jadi Kim Jong Un ini dari detik.com, Kim Jong Un bakal hukum mati warganya yang nonton drama Korea. Korea apa dulu nih? Korea Selatan dong. Pastinya. Iya dong, nggak mungkin Korea Utara masa negaranya sendiri nonton dia. Drama Korea Utara semua premisnya tentang ini cuy, wamil. Tapi memang sih ya, saking tertutupnya itu Korea Utara tuh bahkan ya membatasi warganya untuk mengakses informasi. Akhirnya juga kan banyak nih warga-warganya yang kabur dari Korea Utara karena warganya itu sadar dan tahu ternyata perkembangan di dunia luar itu jauh lebih pesat, lebih maju gitu. Mereka sadar bahwa ternyata Korea Utara ini terbelakang, cuy. Iya. Saking tertutupnya. Ya, Ya. saya pernah nonton nih dokumenter di BBC. Jadi mewawancarai warga-warga Korea Utara yang kabur, kebanyakan sih di Korea Selatan gitu kaburnya. Terus kalau mereka kabur tuh ke Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan tuh memfasilitasi kayak mereka bakal dikasih tempat tinggal, dikasih uang hidup dulu untuk beberapa bulan, nanti selanjutnya mereka cari kerja kayak gitu. Jadi kayaknya kalau dilihat motivasinya Korea Selatan sendiri ini bahkan masih termotivasi untuk menyatukan kedua Korea ini yang Tapi kemarin Asian Games kan satu tim, ada Hmm, Korea. iya sih, untuk itu ininya. untuk pertama kali kalau nggak salah tuh. tapi memanas lagi. Terakhir ini kan Korea Utara ngebom ininya. Ngebom apa? Kayak bangunan penghubung gitu antara Korea Selatan sama Korea Utara. Iya itu benar sih. Di Dibom perbatasan aja. Sanhok. Iya, di emang perbatasan. itu. Perbatasan apa? Sanhok. Ya itu tadi jadi beberapa berita online yang sudah kita baca ya karena menurut kita lucu aja gitu dari segi judul. Tapi kalian masih ini nggak sih, masih baca berita nggak sih? Atau baca koran mungkin? Koran kayaknya udah nggak ya? Koran, Koran sih, elektronik iya. kalau saya koran cetak masih kalau ada di depan saya sih. Oh tapi maksudnya masih mau baca? Iya, tapi yang saya baca itu kolom-kolom berita internasional, olahraga, itu aja. Kenapa? Sama entertainment. Kenapa gitu? Minatnya di situ. Oh Karena emang- kalau yang kriminal-kriminal menurut saya capek cuy. Tanpa diberitakan juga ada terus. pasti ada ya. Iya, justru Belum lagi lu baca koran kuning tuh. enak. Koran kuning yang mana tuh? Yang kayak ini berita-berita lampu merah, Oh, yang Iya, itu benda-benda nggak ada. kriminal aja. memo. TV sekarang juga kita, kalau saya sih pribadi udah nggak jarang ini. Jarang Lebih suka nonton TV. nonton Ipin Upin sama yang maksudnya yang tayangan-tayangan. Contoh di TV ya, tayangan-tayangan yang kayak 7 kota berhantu di dunia. On the spot, ya, Gitu-gitu. on the spot, On the spot atau sekarang kan udah banyak program-program TV kayak iya, gitu kan. iya, Mending iya. itu saya ketimbang karena
udah enak nih dijejelin cerita-cerita kriminal terus. Maksudnya kalau emang nanti misalnya nih ente penjahat misalnya terus ada tayangan gitu. Iya. Oh ya, gak kepikiran saya bisa ternyata gitu. Tapi saya ATM aja amati tiru modifikasi biar gak ketangkap. Oh, takutnya terinspirasi gitu ya. Iya, dan itu udah terjadi berkali-kali. Bukannya malah andai kata berita menurunkan itu ya, wah nonton berita terus saya nontonin tuh tetangga-tetangga saya tonton, sini nonton berita. Nonton Ada bareng. kriminal nih biar enggak. Nobar, Nonton bareng. Iya, nobar tapi kriminal. justru kan tingkat kriminal juga semakin tinggi Iya, juga iya. kan. Nggak begitu ngefek ya. Nggak usah diberitakan. Kayak gitu sih. Makanya kecelakaan itu selalu rame. Kenapa? Karena kejadian yang tidak biasanya terjadi, yang tidak lazim itu pasti peminatnya banyak. Dan itu emang secara psikologis sih ngaruh. Makanya kalau ada orang kecelakaan nggak pernah tuh di sepi-sepi. Iya, pasti rame. Karena emang Enggak, karena emang budaya negara kita itu orangnya kepo-kepo. kepo-kepo emang dan Pengen tahu. Sama ini sih kayak iya gara-gara dia kepo. Salah satunya misalnya kalau misalnya online ya, Heeh. kayak judulnya yang bombastis banget gitu Iya. kan, kayak apa misalnya kayak Iya. tadi lah. Tujuannya juga bukan untuk apa-apa, tujuannya cuma biar bikin heboh jadi Biar orang ngeklik aja gitu ya. Biar mereka tuh tahu kalau memang masyarakat kita tuh tipikal pengen taunya tinggi, tapi dalam hal yang begitu kepo. Cuma emang bukan urusannya tapi pengen aja tahu. semua nggak disaring sama media juga. Jadi media asal kalau ininya nonton filmnya ini nggak sih Nightcrawler yang ini Yang mana tuh? yang pemainnya ini loh yang jadi musuhnya Spider-Man di ini siapa sih namanya? Spider-Man baru. Yang mana Spider-Man? Yang- Mana kan ada 3 versi yang Spider-Man. baru. Yang Far From Home. Iya, yang musuhnya itu kan ada plot twist tuh. Ya. Iya. Si yang ijo-ijo itu. Iya, yang kepalanya akuarium itu kayak gitu. iya, iya. Siapa sih namanya tokohnya itu? Iya itu, Nah, lupa. dia ada film dia jadi reporter gitu. Mhm. Jadi ada kecelakaan, salah satu adegannya ada kecelakaan, nggak langsung ditolongin. Dia ngambil gambar dulu. Karena apa? Dia yang paling update on the spot Oh, detik itu juga untuk ini untuk ya. berita, karena dia reporter gitu. Terus dia dilema gitu antara mau nolong atau berita. Bahkan saya pernah lihat di Instagram di India ada bapak kecelakaan sama reporternya. Pakai bahasa India gitu ditanyain, "Gimana perasaan Bapak?" Bapaknya udah sekarat. Nggak usah, Cuk. Iya. Kalau warga-warga Vrindavan udah skip. Tapi kadang gitu loh. Ente masih mau lihat aja ente. Udah tahu lagi musibah, Iya. masih nanya. Gimana keadaannya sekarang? Iya, ada juga yang lucu. Atau enggak ini Bang, kalau lagi mau meninggal, misalnya ada orang meninggal nih, ditanya tangganya misalnya, ada firasat enggak sebelumnya kayak gini lah. Ngapain kata gua? Itu pun firasat juga paling mimpi aja gitu. Maksud saya bukan hasil suatu ini. Iya, Kadang iya. nggak jitu gitu untuk memanfaatkan sebuah momen terus dilempar ke masyarakat. Harusnya ngasih pandangan bahwa ini tuh ada manfaatnya, tapi enggak. Sekedar mendeskripsikan, biarkan masyarakat yang beropini. Itu yang salah. Akhirnya masyarakat juga nggak nggak cerdas juga untuk nggak terlalu mengolah. tahu cara berpikir, pola pikir yang bagaimana menyerap informasi, menyaring informasi, ngambil manfaat dari informasi gitu. Makanya jadinya Iya. sampah. Dan yang kayak begitu-begitu tuh kalau biasanya tuh ada aja tuh berseliweran di grup-grup WA bapak-bapak tuh. Wah, itu terutama itu tuh yang Sering kan di ada grup kayak gitu. WhatsApp tuh nggak tahu berita Facebook dimasukin segala macem dan percaya. Ada om saya nih. Saya lagi enak-enak tiduran di main HP di ranjang gitu di kamar. Jadi ini. Terus dia datang tuh. Om saya liatin video. Videonya ada cewek setengah telanjang gitu. Dicambuk. Terus dia bilang, "Ini ada LGBT. Saya tahu arahnya kemana. Lesbi. Saya tahu Ditangkap arahnya kemana. polisi Malaysia. Kena hukum cambuk." Saya lihat dong videonya. Video, Kok kayak kenal. video yang emang genre itu kan. Ternyata genre itu. Emang BDSM aja. Maksud saya, ini yang bikin hoax ini brilian banget anjir. Dia ambil part itunya aja. Dia ambil part itu. Jadi kasih deskripsi Seolah-olah. polisi Jadi framingnya- Malaysia menangkap seorang LGBT gitu, dihukum cambuk. Saya lihat, kok kenalin aktrisnya kayak familiar gitu. Kayak pernah lihat di situs mana gitu. Dia kayak pernah lihat di mana gitu. Tapi itu juga mungkin ya. Maksudnya kitanya juga yang baca atau lagi nonton berita juga harus tabayun gitu loh harusnya. Cek and rechecknya juga harus. Kita benar-benar maksudnya jangan cuman di satu platform toh atau satu media toh yang kita lihat. Coba bandingin sama media-media lain, itu kan juga penting. Jadi ya udah tahu medianya begitu, masyarakat kita yang begitu, selesai sih. Iya, apalagi Oke. sekarang serba gampang banget buat nge-share kan.
Iya, benar. Tantangan media sekarang, tantangannya kita masyarakat dalam mengolah informasi adalah share. Semua hampir di kolom website, di Instagram punya fitur untuk Punya ada nge-share. tool Nggak untuk- kayak Iya. dulu, koran nggak mungkin dong kita share. Ada cuy. Ada berita ini. Di clipping, digunting, Bawa ke rumahnya Pak Hartono ini. Harus dibaca nih. Rumahnya ini. pasang di mading. yang nge-share Di juga, kampung. ngapain saya nge-share koran. Capek. Sekarang enak tinggal ini share itu yang jadi Jadi memang PR kita tuh ya, kalau menurut saya nih, PR kita sebagai masyarakat itu bagaimana kita bisa bijak untuk mengkonsumsi itu. Apalagi Dan- untuk orang-orang yang ya bisa dibilang yang berumur lah, dalam hal ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau mungkin- generasi boomer. iya generasi boomer atau enggak orang-orang yang tanpa mendeskripsikan apa sih ngomong? Mendiskreditkan. Iya, itu teman-teman kita misalnya yang di daerah kayak gitu. Mereka tuh yang cenderung emang nggak bijak aja mengkonsumsi berita-berita yang judulnya nyeleneh kayak yang tadi kita udah baca-baca kayak itu. Iya betul. Asal main ambil, share terus udah gitu kadang-kadang mereka ikut komen yang bikin gimana ya? Memprovokasi begitu. Sering banget kan kayak ada kayak gitu-gitu. Apalagi kalau sosmed kan tergantung ini kali ya algoritmanya gitu loh. Apa yang dia suka itu bakal dijejelin terus kan. Pokoknya apa yang banyak di Ketika ada yang dia nggak begitu nongol tentang dia nggak apa kebetulan yang dia suka lagi dijelekin apa gimana langsung marah. Iya. Nggak di-share. Itu abis itu di-share pasti ke teman-temannya. Wih masa sih ini kayak gini nih. Akhirnya teman-temannya pada marah semua nih. Udah kayak akhirnya dapat nge-framing udah aneh-aneh nih habis dari situ kan. Padahal juga ya medianya juga pertama kan mungkin juga harus ini ya berimbang. Dalam artian harus ya namanya media dia harus netral dan faktual itu juga Tapi- salah satu jadi itunya. Siapa yang pernah bilang ya media tuh nggak ada yang netral. Iya, saya pernah baca yang kayak gitu sih. Pernah ikut diskusi apa gitu di hmm. diskusi tentang demokrasi gitu, dia bilang media itu nggak ada netral. Kalaupun dia netral, dia Kepihakan. Malam Berpihak. besok kita nggak usah tag di sini cuy kayaknya. Iyalah. Keberpihakan. Iya, keberpihakannya itu kayaknya tetap ada. Iya sih. Iya. Tapi seenggaknya unsur subjektivitas nih Ya, Kecil itu lah. bener, itu yang penting sih. itu. Subjektivitasnya. Iya, salah satu tantangan jurnalis-jurnalis juga di Indonesia. Ada lagi mungkin mau ditambahin? Apa ya? Gak ada sih kalau saya mah. Udah, itu doang. Bang Bik udah. Ya pokoknya buat teman-teman semua udahlah kalau lihat berita-berita yang nyeleneh udah bijak-bijak aja konsumsinya. Kalau mau buat bercanda-bercandaan ke teman-teman dekat boleh tapi nggak usah di-share-share lagi lah. Nggak usah pintar-pintar Iya. aja lah. Kalau intinya kalau lihat judul, yang dari judulnya itu udah kebaca isinya. Apalagi kalau beritanya udah nggak penting banget itu, mending nggak usah diklik deh. Tapi kalau emang itu menurut Anda Informatif. Anda butuhkan gitu informasinya, buka aja. Iya, Kayak karena semakin sering teman-teman ngeklik atau ngebaca Menghidupkan media-media kayak iya, gitu. mereka ntar Misalnya akhirnya nih, bikin terus yang kayak ada begitu-begitu karena ada- merasa bahwa oh ini Iya. banyak ininya. Jurnalis A, jurnalis B. Jurnalis A bener nih cara bikin ininya. Jurnalis B asal-asalan nih. Salah-salan. Orang lebih suka jurnalis B misalnya. Pasti tuh editornya pasti atau redaksinya, Lagi redakturnya pasti lebih memberikan bikin yang kayak gini. Karena Ini banyak yang masyarakat baca nih. suka ya. Kunjungan websitenya kita visitornya banyak banget. Bikin kayak gini. ya udah Akhirnya mati gitu, tuh. makanya. Kayak gitu. Iya sih. Itu ya maksudnya ituan di Indonesia juga lah. Beda mungkin kalau misalnya media-media di kayak di Amerika mungkin ya. Itu kan emang dia emang udah ngeklaim dia pro yang mana, media yang satunya Iya. pro yang mana. Jadi kayak Iya. orang juga tahu oh kalau Langsung pengen Ambil ngelihat sikap aja. ngelihat misalnya beritanya dari sudut pandang Pemerintah misalnya pemerintah, yang pro pemerintah misalnya hari ini ya follow ini. nah follow ini misalnya kalau misalnya oposisinya cari aja yang ini Hmm. dan itu emang udah orang emang udah pada tahu semua gitu loh. Kalau di sini kan enggak Abu-abu boleh di kan sini. abu-abu di sini. Abu-abu. Yang mana banyak dibicarakan dia ngangkat itu juga. Itulah. Ya. Jadi kayaknya hari ini sekian dulu teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih dan mendengarkan juga terima kasih banyak. Jangan lupa bisa follow Instagramnya Rudy dan Gimana Talk. Betul. Sebelum diakhiri, Rudy akan Ada membacakan quote seperti biasa. Biar dramatisir musik lagi kali ya. Kasih musik juga. Apalagi ini tentang ini Rudy ya, bijak ya. Iya. Kebijakan apalagi sekarang di zaman-zaman era post-truth pasca kebenaran. Silakan Mas Rudy dengan quote-nya.
Cara mudah untuk tampak bodoh adalah dengan menyebarkan berita yang kamu sendiri tidak paham maksud dan kebenarannya. Ya, itu tadi mencerminkan Rudy banget. Dan sekian dari kami, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.